Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil pemilihan presiden 2024 Senin 22 April 2024. Pembacaan putusan ini menindaklanjuti permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Capres Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD ke Mahkamah Konstitusi. Pada sidang putusan sengketa hasil pemilihan presiden yang digelar di Gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat, MK memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan Capres Cawapres nomor urut 1 serta Capres Cawapres nomor urut 3. Adapun dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon ke mahkamah terdapat beberapa isu. Pertama, soal ketidaknetralan Badan Pengawas Pemilu dan DKPP. Dalil ini menuding bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan kecurangan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Dalil ini ditolak oleh MK dengan pertimbangan mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut. Kedua, tuduhan adanya intervensi Presiden Joko Widodo dalam syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalil ini ditolak oleh MK dengan pertimbangan tidak ada bukti yang meyakinkan mahkamah telah terjadi intervensi presiden karena perubahan syarat pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024. Pada putusan Mahkamah Kehormatan MK atau MKMK menyatakan bahwa Ketua MK terdahulu melakukan pelanggaran etik berat, namun hal ini tidak membuktikan adanya cawe-cawe kepala negara dalam perubahan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Ketiga, tuduhan abuse of power yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam penggunaan APBN dalam bentuk bantuan sosial dengan tujuan mempengaruhi pemilih. Dalil ini dianggap tidak terbukti sehingga hal ini tidak beralasan menurut hukum. Mencermati dalil tersebut, sebelumnya Mahkamah telah memanggil 4 orang menteri pembantu presiden dalam Kabinet Indonesia Maju. Dari penjelasan yang disampaikan para menteri, ditemukan bahwa program Bansos merupakan bagian dari program perlindungan sosial yang diatur dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024. Keempat, tuduhan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah pusat, Pemda, dan pemerintah desa dalam bentuk dukungan dengan tujuan memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalil ini juga menyebutkan adanya pemohon menuding sejumlah menteri dan pejabat negara lain terlibat dalam upaya pemenangan pasangan Prabowo Gibran. Hakim mengatakan bahwa dalil tersebut tidak beralasan secara hukum dan tidak disertai oleh bukti yang cukup. Pihak pemohon hanya mengajukan bukti berupa berita dan video dari media online tanpa diikuti oleh dukungan saksi maupun ahli yang menguatkan dalil tersebut. Mahkamah menilai substansi pemberitaan tersebut juga tidak menunjukkan secara spesifik bagaimana, kapan, di mana, dan kepada siapa ketidaknetralan yang dilakukan oleh menteri dan pejabat negara. Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan ketiadaan bukti berupa laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu juga menunjukkan pemohon telah melepaskan haknya untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan tahapan. Kelima, dalil bahwa KPU berpihak kepada pasangan Capres-Cawapres 02. Terhadap dalil ini, menurut Mahkamah, perubahan syarat yang diberlakukan KPU telah sesuai dengan putusan MK. Perubahan syarat ini pun diberlakukan kepada seluruh pasangan Capres-Cawapres sehingga dalil tersebut dianggap tidak terbukti. Pada sidang ini, MK juga mengingatkan bahwa kewenangan mengawasi proses pemilu 2024 tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakumdu, tapi juga menjadi tanggung jawab DPR untuk menjalankan fungsi konstitusionalnya. Terkait hasil putusan MK, calon presiden pemenang pemilu 2024, Prabowo Subianto berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi karena telah menjalankan tugas yang berat. Kita bersyukur proses di Mahkamah Konstitusi sudah selesai dan kita sekarang tentunya melakukan persiapan untuk menghadapi masa depan. Saya kira itu dari saya. Ya, kalau nggak salah hari Rabu kita akan ke KPU. Saya kira itu saja. Terima kasih semua masyarakat. Terima kasih dukungannya. Terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang sudah menjalankan tugas yang berat. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada semua unsur, semua pihak yang telah bekerja keras. Saya kira itu ya. Terima kasih ya. Terima kasih sudah Prabowo turut berterima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja keras untuk memenangkan 02. Dia pun bersyukur dengan putusan MK yang menolak gugatan 01 dan 03 ini.